Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are going to start our discussion again after the long holiday and the mid-test. I wish you in the good condition wherever you are. And today we are in meeting 9. Nggak berasa ya, sekarang udah pertemuan ke-9. Saya bersama dengan kalian udah 9 minggu. Dan saya selalu berharap apa yang kita pelajari sampai hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, entah kehidupan yang sekarang atau di masa yang akan datang. Okay, everyone, today we will discuss about the computer network today. I hope you can watch my explanation until the end because there is explanation about the task 9. Akan ada penjelasan di akhir, yaitu penjelasan tugas. Let's start with the share screen first. Okay, I will share screen about the computer network first. Okay. Okay. You can see on your screen, meeting 9, we are going to talking about the computer network. What is the computer network is? Yeah, the definition, what is the definition I mean? What is the definition of the computer network? You can read by yourself. I will read it too. Kalian bisa baca sendiri, tapi saya akan membacakan ulang. A computer network is a group of the interconnected computer networks may be classified according to a wide variety of the characteristics. The benefit of the computer network are sharing hardware resources easily and sharing information easily. Yang mana maksudnya adalah di sini kalian bisa pahami bahwa jaringan komputer adalah suatu grup yang terkoneksikan dengan komputer lainnya, yang mana saling berhubungan gitu. Jaringan ini dapat diklasifikasikan sesuai dengan berbagai karakteristik. Might be classified, mungkin bisa diklasifikasikan according berdasarkan berbagai karakteristik. The benefit, manfaat dari jaringan komputer ini adalah yang pertama yaitu sharing hardware resources easily. Yang pertama yang pasti itu adalah berbagai perangkat keras dengan mudah dan sharing the information easily dan berbagi informasi dengan mudah juga. Apa sih maksudnya? Ya seperti contohnya you can share the printer with the 10 people, or you can share the scanner, or you can share the printer, scanner, on etc. Ya. Ada lagi. The network is a collection of computer connected to each other. Network is collection of computer connected to each other, yang mana ini jaringan adalah beberapa koleksi dari komputer yang terkoneksikan satu sama lain. The network allows computer to communicate with each other and share resources and information. Jaringan mengizinkan komputer untuk berkomunikasi dengan satu sama lain dan berbagi sumber dan informasi. The Advanced Research Project Agency or ARPA, yang mana ada sebuah proyek bernama ARPA, itu mendesain sebuah jaringan yang bernama ARPANET, yang mana untuk pemerintah Amerika untuk bagian pertahanan. Dan it was the first computer network in the world in lately 1960s and early 1970s, yang mana ini merupakan jaringan komputer pertama kali
yang ada di dunia, yaitu sekitar tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an gitu. Next, type of computer network. Ada beberapa tipe dari komputer network. Ada beberapa tipe dari jaringan-jaringan komputer. Yang pertama itu local area networks, or we can say it with LANs. The computer are geographically close together, that is in the same building. Yang mana the computer are secara geografik itu dia terhubungnya itu dekat. Yang mana ini berada di satu gedung. Misalkan satu gedung, satu bangunan yang sama gitu maksudnya. The second is wide area networks, or we can say it once. Not once, tapi once. The computers are farther apart and are connected by telephone lines or radio waves. Yang mana komputer ini terhubung dengan jarak yang jauh, yang mana terhubung dengan melalui jaringan telepon atau gelombang radio. Campus, the third is campus area network, or we can say CANs. The computers are within a limited geographic area, such as campus or military base, yang mana jaringan ini mempunyai secara geografik itu limit atau terbatas, seperti kampus atau pangkalan militer. Military base kan pangkalan militer. Metropolitan area networks or MENS, a data network designed for a town or city. Metropolitan area network, yang mana jaringan ini didesain atau dimodifikasi atau dibuat untuk sebuah kota atau bahkan sebuah desa juga mungkin ada ya. And the last is home area networks or HANs. A network contains within a user home that connects a person's digital device. Lah, kalau yang ini itu jaringan yang mana itu terhubung dengan person digital device, yang mana dia terhubung dengan HP digital device, ya kan? Yang mana terhubung dengan misalkan smart TV, terhubung dengan HP, Android TV, AC, misalkan kita mau hidupin AC pakai remote HP, or menghidupkan lampu dengan HP, itu kan juga bisa. Saya punya soalnya. And the next is the characteristics, different type of network. We are going to talking about the karakteristik jenis jaringan yang berbeda. Karakteristik yang berbeda dalam tipe-tipe jaringan gitu. Ada beberapa, the following characteristics are used to categorize different types of the networks. For the first is topology. Topology is the geometric arrangement of the computer system. Common topologies include a bus, star, ring, and maybe there are a lot of example of topology ya. Ada banyak sekali contoh topology of the computer network. Nggak cuman bus, star, and ring, tetapi ada banyak. Nanti kalian cari. Maksudnya siapa? Topologi yaitu susunan geometris yang seperti bentuknya tuh bis, bintang, dan ring, seperti cincin gitu, melingkar. The second is protocol. Protocol defines a common set of rules and the signal that computers on the network use to communicate. Two of the most popular protocols for LANs is called Ethernet and the
IBM Token Ring Network, IBM Token Ring Network. Protokol ini maksudnya itu didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau sinyal yang pada umumnya itu digunakan oleh jaringan komputer untuk berkomunikasi. Nah, dua contoh protokol yang paling populer itu adalah LAN dan juga yang paling populer itu LAN yang mana disebut Ethernet dan jaringan token ring IBM gitu. The third is the architecture. Network can be broadly classified as using either a peer-to-peer or client or server architecture. Mana yang dimaksud adalah jaringan ini dapat secara luas diklasifikasikan sebagai penggunaan arsitektur, bisa peer-to-peer, client, atau server. Begitu. Nah, computers on a network, computers on a network are sometimes called nodes. Komputer jaringan pada sebuah komputer itu sering kali atau kadang-kadang disebut dengan node. Computer and device that allocate resources for a network can called reserver. Komputer dan perangkat yang teralokasikan sumber daya untuk jaringan disebut server gitu. Nah, ini beberapa macam dari bentuk-bentuk topologi. Ada bus di sini, ada ring, ada star, ada extended star, hierarchical, and mesh. Maksudnya apa? Ya, kalau misalkan komputer A yang di atas, komputer yang di sini saling terhubung satu sama lain, begitu. Begini ini sebagai servernya yang di tengah. Ini di extend lagi dan masih banyak lagi, begitu. Nanti saya share about the topology on the ruang materi. You can read and you can watch on the video, okay? And we continue, okay? The next is device for computer network, okay? Device for computer network. There are many kinds of device to create a computer network. For a basic computer network, we would need ada beberapa banyak jenis perangkat yang untuk membuat jaringan komputer. Pada basicnya, jaringan komputer itu kita membutuhkan yang pertama, for the first is network interface card. Maksudnya adalah we can say about NIC. NIC, Network Interface Card. A network card, network adapter, or NIC is a piece of computer hardware designed to allow computers to communicate over the computer network. NIC can be identified easily. It has special port called RJ45. RJ means register, check, and also a lead to indicate the data is being transferred. Contoh gambarnya sudah ada di situ. Maksudnya ini adalah kartu jaringan yang mana itu memiliki port itu khusus yang disebut RJ45. RJ45 ini berarti maksudnya yang mana bisa mentransfer data gitu. Also let to indicate the data is being transferred. And the second is repeater. A repeater is an electronic device that receives a signal and transmit it a higher power level.
Repeater adalah perangkat elektronik yang menerima sinyal. Dan mentransmisikannya lagi secara lebih luas at the higher power level or to the other side of the obstruction, atau ke sisi lain gitu yang berbeda, so that the signal can cover long distance without degradation. Jadi signal itu tuh dapat menyempuh jarak yang lebih jauh tanpa adanya gangguan, tanpa adanya degradasi. Contohnya itu ada di gambar seperti ini. This one is called repeaters. Okay, next. Hoop. Sorry. What is the hoop itself? A hoop contains multiple ports. When a packet arrives at the one port, it is copied to all the ports of the hoop transmission. When the packets are copied, the destination address in the frame does not change the port address. Below is the picture of 5-port Ethernet hoop. Oke. Jadi maksudnya adalah hoop ini tuh berisi beberapa port. Port ini loh yang bolong-bolong ini port, lubang. Berisi beberapa port yang mana itu tuh port itu tuh untuk mentransmisi ketika sebuah paket itu tersalin ke alamat tujuannya. Nah, itu tuh dapat terhubung melalui Ethernet 5-port gitu. The fourth is the router, a device that forward data packets between computer networks, creating an overlay internet network. A router is connected to 2 or more data lines for different networks. When a data packet comes in one of the lines, the routers read the address information in the packet to determine the ultimate destination. Then, using information it is routing table or routing policy, it directs the packet to the next network on this journey. Router perform the traffic direct function on the internet. Ini biasanya dipakai buat ini ya, router buat wifi gitu ya. Kan perangkat ini gets forward data meneruskan paket data dari between computers network antara jaringan komputer, creating an overlay network yang mana itu membuat lebih saluran ke beberapa saluran network gitu. Oke. Sampai sini sepertinya ada beberapa yang tidak perlu ditanyakan atau perlu ditanyakan. Nanti bisa bertanya melalui grup WA atau Japri secara pribadi ya. Nah, untuk router sendiri, ini kan beberapa pasti kalian sudah pernah melihat. Begitu. I think that's all for our material for meeting 9. The next is the exercise. Selanjutnya adalah tugas dari sekian banyak penjelasan yang telah saya berikan tadi. For the definition until the device for computer network. Okay. I will share the screen about the talks. Saya akan I will share screen about the task 9. Saya akan share screen about tugasnya. Okay. For the first, I will give you instruction for the task meeting 9.
Saya akan menjelaskan beberapa tugas untuk meeting 9. For the first, mengerjakan soal pilihan ganda dan tertulis dan terdapat pada instruksi ini. Kalian bisa melihat tugas ini nanti di ruang tugas. Dikerjakan dengan menggunakan Microsoft Word dengan menyertai identitas yang jelas. Nama kelas, nomor induk mahasiswa, and then you can add your subject and then your lecture, the name of your lecture, optional. And the deadline is 4 days from now, yaitu tanggal 26 Mei 2022 pukul 9 malam. Jika lebih dari beberapa hari, poinnya akan saya kurangi. Biasanya kalau lebih dari 2 hari, saya kurangin 1. Yang seharusnya nilainya 100, saya kurangin 1 jadi 99, atau yang seharusnya atau lebih dari 1 minggu saya kurangin 10, yang seharusnya 100 jadi 90 gitu. Atau lebih dari beberapa minggu tidak akan saya nilai. Soal dan contoh pengerjaan tugas dan penulisan dapat dilihat di bagian bawah. This is the multiple choice of the exercise. Meeting 9, ini adalah multiple choice-nya, pilihan gandanya. Only 5 number, and the essay is only 7 numbers. Exercise-nya dari slide kan kalian lihat, there are 5 numbers, and I add 2 numbers. Mention 2 characteristics of each topology, and the second mention 2 advantage and disadvantages. Sorry. Of each topology. Nah, ini contoh dari pengerjaan tugas bahasa Inggris 2. Nanti kalian bisa lihat dari nama sampai bawah. Kalian tulis nama identitas kalian, nama, kelas, mata kuliah, dosennya siapa. Tidak usah ditulis mata kuliah dan dosen, it's okay. Yang penting nama dan kelas kalian. The first is pilihan ganda. If you want to read only the letter, it's okay. For the first is D or only C or only E, it's okay. Or you can read with the sentence. And the essay, this one, kalian menjawab soal ini lalu ditulis di sini, tidak usah ditulis lagi soalnya. Saya suka agak sedikit bingung jika ada beberapa teman-teman yang menulis lagi soalnya, karena saya harus membaca ulang. Tapi it's okay. Tapi saya mempermudah teman-teman untuk menulis langsung jawabannya. And for the C, the characteristic of topology. Di sini saya hanya meminta teman-teman untuk menyebutkan dua ciri-cirinya. Yang pertama, topologi bus itu ciri-cirinya seperti apa sih? Bla bla bla. And the second is bli bli bli, like that. Kalian bisa cari informasinya di Google or YouTube. It's okay. Whatever you want. Sampai 5. Because I know there are a lot of topology. There are a lot of type of topology, but I want to use search 5. And the last is the advantage. The last, the advantages and disadvantages of each topology. For the first is manfaatnya tuh
dan tidak bermanfaatnya itu apa sih? Misalkan bus itu bermanfaatnya dengan situasi yang seperti apa, atau kelemahannya, kelebihannya, kan advantages ya, tapi kelebihan. Kelebihannya nanti saya ganti. Oke, kelebihan dan kekurangannya. Nanti di sini saya ganti kekurangannya. Misalkan kelebihannya untuk topologi bus dan kekurangan atau untuk topologi bus itu apa. Oke. Sepertinya saya sudah menjelaskan dengan banyak sekali. Jika ada teman-teman yang masih kurang paham, bisa bertanya di grup WhatsApp atau secara pribadi, begitu. Wait a minute. Okay. I think that's all for our meeting today. So I hope you can understand with my explanation. Saya harap kalian paham dengan apa penjelasan saya. Jika saya banyak perkataan yang salah, saya mohon maaf. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.